Dan karena peminatnya banyak banget nih, akhirnya daripada ngelarang, para pemilik warnet tuh malah ngelihat potensi cuan di sini. 想像もつかないけど。 Ada sekitar 5.000 orang tunawisma di sana, dan 4.000-nya itu tidurnya di warnet. Kita bahas Jejepangan lagi, dan kali ini gue mau bahas salah satu gaya hidup aneh yang jadi fenomena sosial di sana. Buat lu yang wibu atau yang suka Jejepangan, pasti nggak asing nih sama fenomena ini nih. Net Cafe Refugee, atau kalau ditranslate apa tuh berarti tuh? Pengungsi warnet. Ya, jadi ini tuh simpelnya fenomena sosial di Jepang di mana banyak orang-orang sana yang nyewa bilik warnet tapi buat jadi tempat tinggal, buat jadi semacam kos-kosan gitu. Bener-bener mereka tinggalnya di situ, tinggalnya di warnet, nggak punya tempat tinggal lain mereka. Tapi emang sepelik apa sih sebenarnya masalah di Jepang sampai fenomena ini bisa terjadi? Apa segitu susahnya punya tempat tinggal di Jepang? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa banyak orang Jepang yang tinggal di warnet. Di Learning by Google. Oke, kayaknya istilah manga cafe atau internet cafe tuh nggak terlalu asing ya di kita ya, terutama yang suka nonton anime nih. Soalnya di beberapa judul kan emang ada kan, scene-scene dimana si karakternya tuh ngabisin waktu sendirian di tempat-tempat itu. Dan di dunia nyata hal kayak gini tuh emang beneran ada ya, beneran ada orang-orang yang nginep atau bahkan sampai tinggal di net cafe atau di warnet. Dan ini sebelum kita lanjut, gue mau nekenin kalau ini tuh kasusnya beda ya sama kayak mungkin anak-anak sini yang sampai nginep di warnet gara-gara main game. Nah ini beda, kalau ini enggak. Mereka tuh jarang pakai internetnya. Bener-bener mereka manfaatin warnet cuma buat tempat tidur, cuma buat tempat tinggal. Jadi jangan disamain nih sama yang ke warnet buat main game. Ini beda nih. Dan fenomena ini tuh bisa dibilang cukup lumrah di sana, bukan sesuatu yang aneh di Jepang. Terutama di kota-kota besarnya, di kota-kota padat penduduknya yang biaya hidupnya tuh tinggi banget. Kayak misalnya ya Tokyo deh. Kalau menurut Japan Guide, dari tahun ke tahun, Tokyo tuh selalu masuk ke daftar 10 besar kota dengan biaya hidup termahal di dunia. Dan karena ini orang-orang jadi kesulitan deh tuh buat keep up sama biaya hidup di sana. Lu bayangin aja nih, kalau menurut Reuters, di beberapa wilayah di dekat pusat kota, harga sewa rumah ukuran 30 meter persegi tuh nyampe 150.000 yen per bulan loh. Terus kalau buat nyewa rumah atau kosan gitu, si penyewa tuh harus bayar uang muka selama 3 bulan dulu, ditambah biaya-biaya lain kayak deposit sama uang kunci yang juga harus dibayar di muka. Jadi ya kalau dirupiahin biar bisa ngekos di sana ya lu harus punya minimal 50 jutaan dulu lah buat DP-nya. Dan ingat, itu belum termasuk buat makan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. 50 juta tuh beneran buat DP kosan doang, buat DP kontrakan doang. Dan sayangnya di sini dengan biaya hidup semahal itu, faktanya nggak semua orang yang tinggal di Tokyo tuh mapan kan? Nggak semua mampu ngeluarin uang segitu banyak buat tempat tinggal. Kalau menurut The Mainichi Japan disebut, di tahun 2023, rata-rata pekerja Tokyo tuh dibayar 1.113 yen per jamnya. Yang kalau dihitung sesuai rata-rata jam kerja bulanan di Jepang, berarti upah minimum per bulannya tuh sekitar 150.000 yen. Atau berarti ya langsung habis tuh buat dipakai nyewa kosan doang. Lu ingat kan tadi kan harga sewa tempat tinggal di sana tuh kisarannya ya kira-kira 150.000 yenan kan? Nah, gaji lu sebulan 150.000 yen. Ya, habis buat tempat tinggal doang. Nah, kalau kayak gini kan para pekerja yang gajinya UMR ini kan mau nggak mau mereka harus nyari alternatif lain ya buat dijadiin tempat tinggal. Mereka harus nyari tempat mereka bisa stay, tapi nggak bikin uang mereka langsung habis gitu aja. Dan buat masalah ini, pilihan yang terbaik ya warnet. Jadi demi ngehemat biaya sewa, banyak pekerja dengan upah rendah yang milih tinggal di warnet. Malahan kalau menurut Tokyo Metropolitan Government disebut 80% dari mereka yang tinggal di warnet tuh adalah pekerja loh. Jadi bukan pengangguran atau anak bolos sekolah yang banyak tinggal di warnet di Jepang, tapi justru para pekerja yang nggak mampu nyewa rumah atau kosan yang layak. Karena tingginya biaya hidup di sana. Nah, mereka-mereka inilah yang sering disebut sebagai net cafe refugee, atau kadang dibilangnya juga cyber homeless. Hai, Fumiya desu. 26 歳。工事現場などのゲートを担当している警備員です。最初はマンションなど借りるところを探してましたけど、結構な値段が張ったので、やはりネットカフェでとりあえず過ごそうと思ってましたね。 Nah, sekarang kita bahas awalnya nih. Gimana sih awal-awalnya cyber homeless ini mulai muncul? Dan kalau menurut Vice, para cyber homeless ini tuh udah mulai muncul di akhir tahun 1990-an. Jadi waktu itu di Jepang tuh lagi diberlakukan legalisasi ketenaga kerjaan yang berkaitan sama pekerja sementara dan pekerja kontrak. Jadi sebelumnya di sana di tahun 1986 tuh ada legalisasi parsial dan di tahun 1999 disahin jadi legalisasi penuh. Ya intinya legalisasi ini tuh ngebatasin hak-hak dan benefit para pekerja kontrak. Nasib mereka juga jadi nggak jelas.
Sampai akhirnya terjadi krisis dan karena itu, para pekerja ini jadi mulai tinggal di warnet-warnet buat ngehemat biaya. Dan dari situ, seiring berjalannya waktu, jadi makin banyak deh tuh pekerja-pekerja yang milih buat tinggal di warnet. Dan karena peminatnya banyak banget nih, akhirnya daripada ngelarang, para pemilik warnet tuh malah ngelihat potensi cuan di sini. Makanya fasilitas-fasilitas warnetnya jadi mereka tambahin tuh, dibagusin pokoknya biar orang-orang makin nyaman tinggal di warnet dia. Dan karena itulah makanya kalau menurut Sunagu Japan, sekarang warnet di Jepang tuh jadi macam-macam banget fasilitasnya. Bisa disesuaikan sama budget. Mulai dari yang model cuma meja terbuka yang disekat, kayak warnet-warnet di kita yang ini ya, terus yang model bilik pribadi tanpa kunci, ada juga bilik pribadi yang pakai gembok, terus ada juga warnet yang punya kamar mandi shower, terus ada laundrynya, dan ada juga yang ngejual makanan-makanan restoran. Ada yang ngejual sikat gigi, pisau cukur, deodoran, sampai ngejual daleman juga. Ini lengkap amat, Jir. Warnet lo ini loh, bukan minimarket lo ini loh. Dan ini mereka begini tujuannya, biar kalau ada orang yang ngedadak pengen nginep di warnet mereka, ya kebutuhannya udah dijual di situ semua tuh. Jadi orang itu nggak akan kabur nginep di warnet lain yang lebih lengkap. Nggak akan gitu tuh. Jadi misalnya kayak ada orang mau nginep, tapi dia lupa bawa daleman. Nah itu nggak perlu khawatir tuh, karena warnetnya jual daleman. Jadi tinggal beli, nginep, udah. Ini di kita belum ada warnet yang sampai segininya kan ya. Kalau jual daleman gue nggak pernah denger sih. Apa ada? Coba yang aktivis-aktivis warnet boleh komen ya. To be fair, this is much better than living outside like this. Because at least it's warm and quite comfortable actually if you get used to it. Some of the net cafes I've been to even provide you free food or free drink, as well as shower, laundry, and lots of manga of course. Dan buat biayanya, kalau menurut Reuters, biaya nginep semalam di warnet tuh cukup variatif ya, tergantung fasilitas warnetnya. Yang pasti kalau nginep di warnet tuh dibayarnya per jam kan, dan range harga buat nginep 6-8 jam di warnet di sana tuh ya sekitar 1.400 sampai 2.400 yen lah. Dan harga segini tuh jauh lebih murah ya, daripada harus nginep di hotel kapsul ataupun hostel yang semalamnya tuh sekitar 3.500 yenan lah. Jadi ya bagi pekerja-pekerja yang upahnya minimum, di antara semua tempat buat bermalam, warnet tuh bener-bener pilihan yang paling hemat dan tepat lah. Walaupun ya mungkin ruangannya sempit ya, tapi fasilitasnya kan lumayan komplit. Ditambah ada akses internet juga. Jadi kalau buat mereka nggak akan dipilih tuh bobo box, mending tidurnya di bobonet. Terus juga warnet kan buka 24 jam ya, jadi mau keluar masuk kapan aja bebas tuh. Nggak ada jam check-in check-outnya, lebih fleksibel jadinya. Kalau misalnya di satu malam kita tidurnya cuma 4 jam, ya bayarnya jadi lebih murah kan. Ya pokoknya selama pas lu keluar lu bayar, ya nggak akan ada masalah. 想像もつかないけど、まあそれなりに楽しくやってそうな気はするかな。Nah, kalau menurut survei pemerintah Tokyo, di tahun 2019, tiap malamnya tuh ada sekitar 15.000 orang yang tidur di warnet. Dan 4.000 diantaranya tuh malah bener-bener tinggalnya di warnet. Jadi dari survei ini kelihatan kebanyakan dari orang yang tidur di warnet tuh cuma sekali-sekali aja ya, nggak tiap malam ya. Misalnya mereka lagi mabok, nggak bisa jalan ke rumah, atau pulangnya kemalaman jadi ketinggalan kereta terakhir, atau lagi ada kerjaan yang butuh akses internet mungkin. Nah itu pasti di malam itu dia jadi nginepnya di warnet. Pokoknya ya sesuai kondisi lah, yang pasti tiap malam warnet tuh hampir selalu penuh sama orang-orang yang nginep di sana dengan berbagai macam alasan. Tapi ya itu kan yang kebanyakan ya. Nah di sini kita harus ingat kalau dari 15.000 orang tadi, 4.000-nya sekitar seperempatnya tuh emang beneran tinggal di warnet loh. Bahkan yang sekitar 4.000 orang ini, kalau menurut France 24, kalau mereka mau ngelamar kerja nih, di CV-nya banyak yang nyantumin alamat warnet sebagai alamat rumah mereka. Dan ini mereka begini, karena ya mereka bener-bener nggak ada tempat tinggal kan. Nggak mampu mereka buat afford kosan atau rumah juga, karena ya mahal banget. Jadinya ya udah tulis aja tuh alamat warnet andalan sebagai alamat dia. Nah kalau menurut Tom Gill, antropolog sosial dari Meiji Gakuin University, dia bilang selain karena biaya yang lebih hemat, anonimitas juga jadi salah satu keuntungan buat orang-orang yang tinggal di warnet. Karena dengan tinggal di warnet, mereka jadi bisa stay anonim kan. Mereka bisa hidup sendirian tanpa takut didatengin teman atau keluarga. Dan juga mereka bisa kabur dari rentenir atau debt collector dengan gampang. Karena kan nggak butuh data diri yang ribet buat tinggal di warnet. Nggak dikenal juga sama orang-orang sekitar kan. Bener-bener anonim jadi kita. Dan kalau misalnya warnet kita biasa stay udah ketahuan, ya udah tinggal pindah aja kan. Nggak akan repot jadinya. Ya juga ya. やっぱりその機能って限界ありますし、こう完全に個室じゃなくてこのウィンドウがこうつながっていたり、人の声が聞こえてきたり、いびきとかいろんな騒音とかあるんですよ。
Tapi mirisnya kalau menurut CNN, ternyata selama ini para cyber homeless ini tuh kurang diperhatiin loh sama masyarakat Jepang. Banyak banget orang yang nggak sadar kalau sebenarnya ini tuh termasuk masalah sosial juga di sana. Dan orang-orang baru sadar kalau ini masalah sosial tuh waktu pandemi COVID kemarin. Kok bisa jadi sadar? Karena waktu pandemi semua kan harus lockdown ya. Jadi semua tempat hiburan termasuk warnet itu harus tutup, nggak boleh beroperasi. Nah disinilah jadi ketahuan tuh kalau selama ini orang-orang yang tinggal di warnet mereka tuh ternyata termasuk orang-orang yang butuh bantuan sosial. Kalau menurut laporan pemerintah Tokyo, di tahun 2019 ada sekitar 5.000 orang tunawisma di sana. Dan 4.000-nya itu tidurnya di warnet. Yang 1.000-nya lagi baru tuh tidur di jalanan atau di fasilitas umum. Jadi dari sini ketahuan ya kalau ternyata kebanyakan tunawisma di Tokyo tuh bukan gelandangan mereka. Mereka kerja, mereka punya penghasilan, tapi nggak punya tempat tinggal. Jadinya mereka tidurnya di warnet. Jadi ya itu, karena mereka punya pekerjaan, akhirnya orang-orang nggak sadar tuh kalau mereka ini sebenarnya tunawisma. Orang-orang baru sadar kalau mereka tunawisma ya waktu lockdown itu, karena disitulah jadi kelihatan tuh kalau ternyata mereka ini bener-bener nggak punya tempat tinggal. Karena warnet pada tutup kan jadi kelihatan tuh. Loh, kok tau-tau yang tinggal di jalanan jadi banyak nih, jadi nambah 3.000 orang nih. Bener-bener setelah warnet tutup karena lockdown, jadinya mereka terpaksa nyebar kemana-mana tuh. Ada yang tidur di pinggir jalan, di jembatan, di taman, di stasiun, di terminal, atau ya di fasilitas-fasilitas umum lainnya lah. Nah, ngelihat fenomena ini, pemerintah Tokyo tuh akhirnya mutusin buat ngebikin shelter atau tempat penampungan buat para tunawisma ini. Dan bentuk shelter ini cukup unik nih. Kalau menurut Ren Onishi, ketua Moyai, organisasi yang ngebantu support para tunawisma di Tokyo, dia bilang, buat jadi shelter para tunawisma ini, pemerintah kota tuh sampai nyediain ruangan terbuka gitu di hotel. Dikasih tirai-tirai gitu sebagai ruang private buat tidur sebanyak 2.000 unit. Dan syarat buat bisa tinggal di shelter ini gampang banget nih. Cukup ngasih lihat kartu keanggotaan warnet atau kwitansi pembayaran warnet. Dan minimal harus udah tinggal di Tokyo selama beberapa bulan sebelum COVID. Dan ini syaratnya gini biar ketahuan kan. Oh, ini orang yang biasa tinggal di warnet nih yang jadi terdampak lockdown nih. Silakan masuk. Tempat ini memang buat kalian. Nah ini kan sebenarnya ngebantu banget ya. Cuma sayangnya disebut waktu itu pihak pemerintah tuh nggak terlalu ngepublikasiin bantuan ini. Makanya jadi banyak yang nggak tahu. Dan setelah pandemi selesai, penampungannya ditutup, shelternya ditutup, ya udah langsung balik lagi mereka ke warnet, balik lagi mereka tinggal di sana. ネットカフェに住まれたっていうか利用されてた方もですね、ここで行き場を失って命に関わるようなことがあってはならないということで、最低限のセーフティーネット、命の保障をするという観点でこういった施設開放させていただいた状況です。 Oke, sekian review kali ini tentang kenapa banyak orang Jepang yang tinggal di warnet. Kira-kira tadi di Tokyo doang tuh ada 4.000-an orang ya. Itu 4.000 yang tiap hari tinggal di warnet tuh. Kalau keseluruhannya tiap malamnya tuh ada 15.000 dengan alasan yang macam-macam. Kalau di kota-kota besar lain ya kemungkinan angkanya segituan juga sih ya kayaknya ya. Kalau lu merevisi gue udah salah atau mau nanya atau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.